162. Yang pertama, Ayunda merasa sangat kesepian sendirian di rumah, sebab abang dan kakak iparnya sudah pulang ke rumah mereka, sedangkan kedua orang tuanya mengikuti pengajian di pesantren yang pulangnya pasti larut malam. Menyesal kenapa aku tidak mengikuti ayah dan bunda mengaji. Kalau menyusul ke sana kira-kira masih bisa masuk nggak ya? Gumam Ayunda cemas. Jamaah pengajian di pesantren yang biasa dikunjungi orang tuanya semakin hari semakin banyak. Makanya Ayunda takut jika sampai di sana tidak bisa masuk, sebab sudah dipenuhi orang. Aku adalah Ayunda, masa iya aku tidak berani? Batin Ayunda. Dia pun segera memanggil Pak Sopir. Tetapi sebelum itu dia menelpon ayah dan bundanya untuk bilang agar nanti tahu posisi mereka. Tetapi sudah ditelepon bolak-balik, masih saja tidak diangkat. Sudahlah, nanti sampai sana pasti akan ketemu, batin Ayunda. Karena malam ini cuacanya sangat dingin, Ayunda memilih untuk memakai jaket yang cukup tebal. Setelah sopirnya siap, dia langsung menuju ke tempat tujuan. Sesampainya di tempat parkir, benar saja sudah sangat penuh. Terpaksa dia meminta sopir untuk menunggu di mobil, sebab memang sudah tidak bisa masuk. Ayunda tidak asing lagi dengan wilayah ini, karena sejak kecil memang sudah terbiasa di sini. Non, yakin mau masuk sendiri? Tanya Pak Sopir memastikan. Iya, Pak. Tenang saja, di sini aman, tidak ada orang yang jahat. Jawab Ayunda yakin. Yang saya khawatirkan kalau nanti tidak bisa menemukan Tuan dan Nyonya. Setelah sopir masih cemas. Kan Ayunda bawa ponsel, Pak. Nanti tinggal telepon aja. Assalamualaikum. Pamit Ayunda sopan. Waalaikumsalam. Jawab Pak Sopir tak bisa lagi berkata-kata. Ayunda melangkah dengan pasti memasuki gerbang. Dia dapat mendengar dengan jelas suara lantang Pak Kiai yang tengah membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, indah sekali suara Pak Kiai. Sangat merdu dan menenangkan hati. Gumam Ayunda sambil melihat ke langit yang begitu luas. Angin mulai bersemilir kencang. Ayunda memasukkan kedua tangannya ke saku jaket agar tidak kedinginan. Ayah dan bunda selalu berangkat lebih awal karena duduk di ruang tamu Pak Kiai. Kalau aku bisa sampai di Pondok Putri, mungkin aku bisa langsung menyusul ke sana. Kalau memang tidak memungkinkan, aku bisa di pondok saja bersama Mbak Santri. Ucap Ayunda pada diri sendiri. Ayunda memutar ke samping, berniat lewat belakang pondok agar tidak kesulitan masuk. Kok agak gelap sih? Sepertinya sedang ada pembangunan. Pasti setiap tahun santri di sini memang bertambah pesat. Harus hati-hati, ini takut jika sampai menginjak paku. Gumam Ayunda. Ayunda agak merinding juga, karena lampunya hanya remang-remang dari kejauhan. Sedangkan bangunan yang baru ini masih banyak kayu dan bambu yang untuk penyangga cor-coran lantai 2. Bismillah, aku yakin jalan ke sini adalah pintu belakang Pondok Putri. Lirih Ayunda mencoba menghilangkan rasa takutnya. Saat kecil dia pernah mendengar cerita mengenai setan, jin dan makhluk gaib lainnya. Makanya Ayunda jika sendirian dalam keadaan sepi dan gelap agak cemas. Gerubak? Siapa itu? Pekik Ayunda kaget. Ayunda segera mengambil ponsel dan menyalakan lampu senternya. Ternyata hanya kucing yang loncat dari atas,
dan menginjak tumpukan bambu yang menyebabkan bambu itu berjatuhan ke samping. "Isi kucing mengagetkan aku saja," keluh Ayunda agak lega. Setelah berjalan melewati gang sempit, dia sudah bisa melihat pintu belakang pondok pesantren putri. Dengan semangat dia berlari menyeberang jembatan sungai, tetapi karena tidak hati-hati kakinya yang kiri menginjak kayu yang rapuh, sehingga satu kakinya itu terjerat. "Ah, tidak!" teriak Ayunda kaget sekaligus kesakitan. Dia bisa merasakan dinginnya air sungai yang membasahi kaki kirinya. Dan dia juga merasa perih, mungkin lecet sebab tergores saat kayu dan bambu yang dipijaknya itu bolong. "Ayah, Bunda, huu." Ayunda tidak bisa menahan tangisnya karena kesulitan untuk naik. Kakinya masih tersangkut sebelah. Tiba-tiba Ayunda melihat ada seorang pemuda tampan yang datang, tergopoh-gopoh saat tadi mendengar suara jeritan Ayunda. "Mari saya bantu untuk berdiri," tawar pemuda tersebut. "Kamu siapa?" tanya Ayunda waspada. "Saya Yusuf, santri di sini. Tadi tanpa sengaja mendengar suara jeritan, jadi saya langsung kemari. Sebaiknya Anda segera berdiri biar saya bantu. Takutnya kalau ada ular atau hewan lain di sungai." Sela pemuda tersebut. "Ah, buruan bantu saya!" pekik Ayunda ketakutan sekali. "Coba tarik pelan-pelan kakinya, biar saya renggangkan bambunya. Jembatan ini memang sudah rapuh, soalnya setiap hari buat jalan membawa bahan bangunan yang berat," ucap Yusuf lembut. Ayunda sekilas menatap wajah Yusuf. Dia tahu jika lelaki di hadapannya saat ini usianya lebih dewasa darinya. "Ah, sakit sekali," keluh Ayunda meringis kesakitan. Setelah berhasil diangkat, Ayunda nyengir melihat kakinya yang mulus jadi lecet-lecet dan berdarah. Yusuf yang melihatnya segera mengalihkan pandangan, memerah malu melihat aurat perempuan. Ayunda yang menyadarinya langsung menutup kakinya dengan gamisnya. "Lukanya harus segera diobati, takutnya nanti infeksi," bujuk Yusuf. "Terima kasih sudah membantu. Bolehkah saya minta tolong lagi?" ucap Ayunda menghilangkan rasa sungkannya karena sudah kepepet. "Minta tolong apa?" balas Yusuf agak gugup. "Tolong panggilkan orang tua saya, namanya Pak Yongki dan Ibu Indria, biasanya saat pengajian berada di ruang tamu," pinta Ayunda dengan sopan. "Iya, Assalamualaikum," jawab Yusuf bergegas pergi. Ayunda tidak punya pilihan lain, karena dia memang tidak bisa berjalan. Kakinya perih dan bagian pergelangan kaki sepertinya keseleo. "Kira-kira Yusuf bisa segera menemukan ayah dan bunda enggak ya? Orangannya sangat banyak, pasti akan kesulitan," gumam Ayunda menangis lagi antara takut dan sakit. Ayunda melirik ponselnya. Untung saja tadi tidak jatuh ke sungai. Walau sempat kebanting, tapi masih menyala. "Sudah pukul 8 malam lebih. Di sini kok sepi banget ya? Bulu kuduku sampai merinding terus," gumam Ayunda tak berani melihat sekeliling yang hanya ada sawah dan pepohonan yang nampak gelap. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada panggilan dari Helmi, langsung diangkat karena biar tidak merasa takut lagi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Suaramu kenapa? Kamu menangis ya?" "Tidak apa-apa, hanya terjatuh di jembatan yang rusak." "Jembatan mana?"
kok ada suara kata dan jangkrik. Kamu dengan siapa? Aku di belakang pesantren, niatnya mau menyusul ayah dan bunda, tapi malah terjatuh. Tapi aku sudah minta bantuan pada Yusuf buat memanggil ayah dan bunda kok. Mungkin sebentar lagi mereka akan ke sini. Kirim lokasi kamu sekarang. Untuk apa? Kirim sekarang. Helmi baru selesai mengerjakan pekerjaannya. Dia berniat untuk pulang dan istirahat. Tetapi tiba-tiba dia teringat dengan Ayunda. Saking tak tahannya jemarinya itu, spontan memencet panggilan ke nomor gadis tersebut. Dan betapa terkejutnya jika saat menjawab salam dia mendengar suara Ayunda yang menangis. Apalagi saat tahu kalau Ayunda terjatuh, hatinya langsung bergemuruh hebat. Antara marah dan cemas. Ayunda, kenapa kamu ini ceroboh sekali sih? Tidak bisakah kamu tidak membuat orang khawatir? Gumam Helmi langsung menyambar jasnya dan langsung menuju ke parkiran mobil. Helmi mengebut seperti kesetanan, baginya hal yang mudah karena balapan adalah makanan dia sehari-hari. Apalagi saat mendengar Ayunda menyebut nama Yusuf. Dia tidak akan sebodoh itu memberikan celah bagi orang lain untuk mendekati Ayunda. Sesampainya di pondok pesantren, Helmi langsung masuk dan berlari ke belakang pesantren sesuai lokasi yang dibagikan Ayunda. Dan benar saja jika gadis kecilnya itu masih duduk di samping sungai sambil meniup kakinya yang berdarah. Helmi sangat marah, bukan pada Ayunda, tapi pada jembatan seakan ingin dihancurkan karena telah melukai Ayunda. Kak Helmi, kok cepat sekali sampai sini? Pekik Ayunda kaget sambil menutup lagi kakinya. Ayo aku bawa ke rumah sakit. Selah Helmi. Tidak perlu, aku masih menunggu ayah dan bunda. Jawab Ayunda yang merasa sungkan merepotkan lagi. Helmi sudah tidak bisa menahan kesabaran lagi. Dia langsung saja mengangkat Ayunda dan membawanya pergi. Kak, turunkan aku. Mana boleh begini? Protes Ayunda. Diam, jangan bergerak. Kalau kamu sil bisa jadi jembatan ini roboh lagi. Setelah Helmi melangkah dengan hati-hati melewati jembatan. Tapi, kalau nanti ayah dan bunda sampai sini dan tidak menemukan aku, mereka akan cemas. Ucap Ayunda menahan rasa malu, sebab abangnya saja belum pernah menggendongannya dengan di posisi depan seperti itu. Tenang saja, sampai mobil aku akan menelpon mereka. Memangnya kamu mau menunggu di sana sendirian? Lagian dari waktu kamu terjatuh sudah setengah jam lebih, kedua orang tuamu tak kunjung datang. Sergah Helmi agak ketus. Kok Kak Helmi marah? Setelah Ayunda merasa heran. Iya, aku marah sekali. Jawab Helmi agak cuek. Karena sudah merepotkan ya? Tanya Ayunda memastikan. Bukan, aku marah pada jembatan kenapa roboh segala saat kamu indak. Dalam sakitnya Ayunda tertawa, padahal jembatan hanya benda mati yang tidak tahu apa-apa. Secara tidak langsung Helmi ingin mengatainya ceroboh dan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Sesampainya di mobil, Helmi ingin memasukkan Ayunda secara perlahan, tetapi kakinya tersandung dan tanpa sengaja bibirnya mengecup kening Ayunda sebelah kiri. Aps, maaf, ucap Helmi panik. Ayunda memerah wajahnya, malu karena ini adalah kecupan pertama baginya. Ingin marah juga tidak mungkin karena tahu jika ini adalah kecelakaan.
Helmi yang sudah salah tingkah langsung memutar arah dan masuk di kursi bagian setir. Bisa memakai sabuk pengaman kan? Atau mau aku bantu? Tawar Helmi mencoba menenangkan gejolak hatinya yang membara. Aku bisa sendiri, jawab Ayunda juga canggung. Setelah itu Helmi melajukan kecepatan dengan tinggi agar segera sampai. Apa kamu takut? Tanya Helmi memastikan. Tidak, Bang Arjun juga biasa seperti ini. Jawab Ayunda menoleh ke jendela samping. Helmi hanya tersenyum sendiri. Dia tahu jika saat ini Ayunda juga merasakan hal yang sama, yaitu malu akibat kejadian yang tadi.